Halo semuanya, selamat datang di channel gua dan di video kali ini gua pengen memberikan tutorial bagaimana caranya menambah virtual RAM dari EPU Ryzen yaitu Radeon Vega yang ada di prosesor AMD Ryzen 3 atau 5 series. Nah, penambahan virtual RAM di sini bisa meningkatkan kemampuan gamingnya. Selain itu, kalau kalian untuk kebutuhan rendering, misalkan Adobe Premiere, kemampuannya pun bakal meningkat juga. Intinya, kemampuan grafis di sebuah prosesor ini lebih meningkat daripada defaultnya. Bagaimana cara untuk meningkatkannya? Yuk kita bahas di video kali ini. Dan bisa kalian lihat di sini ada about komputer gue. Sini gua pakai AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega graphic 3,6 GHz. Dan bisa kalian lihat di sini terinstall RAM kurang lebih 8 GB. Dan kalau kalian tahu, 8 GB tersebut hanya bisa digunakan 6 GB. Kenapa hanya bisa digunakan 6 GB? Karena di situ gua menggunakan 2 GB lainnya untuk share memori untuk virtual RAM dari Radeon Vega Graphic yang ada di prosesor AMD Ryzen 5 series. Bisa kalian lihat displaynya. Di sini ada total memori kurang lebih 5 GB dan virtual RAM-nya 2 GB. Nah, konfigurasi ini itu tuh lebih dari defaultnya. Defaultnya cuma kira-kira 700 MB gitu ya. Jadi dengan menambah virtual RAM sebanyak 2 GB, ini tuh total memorinya bisa sampai 5 GB. Udah lebih dari cukup daripada defaultnya yang cuma 700 MB. Dan ya, ini tuh udah bagus buat gaming dan juga rendering. Gimana cara untuk menambah virtual RAM-nya? Gua bakal jelasin di video ini. Kita restart dulu komputernya dan masuk ke menu BIOS. Untuk masuk menu BIOS, kalian tinggal mencet F2 atau enggak Del. Itu gimana ininya ya, apa sih motherboardnya. Dan setelah itu kalian masuk ke menu Advance lalu pilih AMD CBS. Nah, kalau udah di sini ada beberapa menu dan kalian pilih aja NBIO Common Option yang urutan keempat. Kita pilih aja langsung NBIO Common Option. Nah, kalau udah pencet enter lalu masuk. Lalu masuk lagi ke menu GFX Configuration yang paling atas. Nah, lalu di sini kan settingannya auto. Kita ganti ke force. Lalu UMA modenya kita pilih UMA Specific. Nah, pilih ini. Lalu untuk UMA version itu nggak usah. Dan untuk UMA frame buffer size di sini merupakan virtual RAM-nya yang bisa diubah-ubah. Sini secara defaultnya 700 MB-an gitu ya. Dan kalian bisa ubah sesuai kebutuhan. Nah, menurut gua virtual RAM yang dibutuhkan untuk gaming atau rendering minimal 2 GB. Di sini kalian bisa pilih, tapi kalau kalian butuh yang lebih gede lagi, kalian bisa setting ke 4 GB. Nah, kalau udah, kalian tinggal pencet tombol ESC yang ada di keyboard kiri atas dan klik terus lalu discard change and exit setup. Kalian pencet yes. Dan komputer pun bakal terrestart. Dan kalau udah, kalian bisa merasakan perbedaannya. Sini gue bakal cek di aplikasi DXDiag. Kita masuk. Nah, lalu kita masuk ke sistem. Tuh kan? Di sini bakal kelihatan kalau udah dirubah. Nah, di sini bentar gue buka Epic Pen dulu ya biar bisa nandain. Nah, bisa kalian lihat di sini ada spesifikasinya. Install RAM-nya 8 GB dan 6 GB terpakai. Dan untuk memori di sini masih 8 GB ya.
Tapi yang hanya bisa digunakan adalah 6 GB karena 2 GB-nya udah digunakan oleh virtual VGA. Ini kenapa sih ngeganggu banget sama Dav? Kita buka sistem display, lalu pilih, bentar kok lemot banget sih. Kita ke advanced display setting. Bisa kalian lihat di sini. Sini gue pakai monitor Full HD 60Hz dan bisa kalian lihat total memori grafiknya udah bertambah sekitar ya segitu. Katanya 5 GB sih. Dan untuk VGA di sini dia tuh menggunakan shared memory 2 GB dari RAM dan 3 GB. Gue juga nggak tahu nih 3 GB-nya dari mana. Ini secara defaultnya 3 GB sih. Dan totalnya adalah 5 GB. Itu lumayan banget buat keperluan rendering atau enggak kebutuhan gaming. Kalian bisa mentok gitu ya 30-60 fps menurut gue kalau kalian main game dengan settingan seperti ini. Kemampuan gaming pun bakal meningkat. Dan thanks ya buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat. Sampai jumpa. Oh iya, satu lagi. Kalau kalian menggunakan Adobe Premiere, kalian jangan lupa ya setting ke sini. Project setting lalu ke general. Nah, di sini kalian rendernya di menu general. Rendernya tuh pakai Mercury Playback Engine GPU Acceleration OpenCL. Jangan pakai Mercury Playback Engine Software only. Kenapa? Karena OpenCL itu merupakan alat bantu yang digunakan oleh AMD untuk merender. Kalau di Nvidia ada CUDA Core, di sini ada OpenCL. Walaupun kemampuan CUDA Core lebih baik daripada OpenCL, tapi udah ngebantu banget kok buat kemampuan rendering di Adobe Premiere. Mungkin segitu aja ya yang bisa gue bahas. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat.